Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran keempat, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 4 ini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah dan menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Dengarkan dengan teliti ya. Materi yang pertama, hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Dengarkan cerita berikut ini dengan cermat ya. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sajakah peran dari ayah? Yang kedua, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain. Yang ketiga, apa bunyi sila kelima Pancasila? Yang keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Yang kelima, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Diisi seperti yang ada di tabel ini ya. Kerjakan di buku latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Sekarang, ayo menulis.
Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Pertanyaan dapat diawali dengan kata tanya. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat, bagaimana? Yang kelima, kapan? Ayo membaca. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Permainan tapak gunung adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. Cara bermainnya, pertama, kalian menggambar di atas tanah ataupun di atas jalan, 8 kotak dan setengah lingkaran di bagian atas sendiri. Lalu kalian beri nomor pada masing kotak. Kemudian yang digambar setengah lingkaran itu diberi nomor 9. Dan di bagian setengah lingkarannya diberi nomor 10. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga kadang ikut bermain. Setelah itu, kalau jumlah pemainnya hanya 2 orang, cukup melakukan switch untuk menentukan siapa yang main terlebih dahulu. Tapi kalau lebih dari 2 orang, bisa dilakukan dengan cara home pimpah. Akan tetapi, kadang-kadang untuk menentukan siapa yang duluan bermain adalah dengan cara siapa yang lempar gacuannya yang berupa batu atau pecahan genteng tersebut tepat pada kotaknya dan juga yang paling jauh pada nomor di kotaknya. Yang paling dekat akan mendapat urutan bermain pertama dan yang paling jauh mendapat urutan paling akhir. Lalu setelah itu pemain mesti meloncat dari satu kotak ke kotak lainnya dengan satu kaki. Terserah mau kaki kanan atau kiri yang jadi tumpuannya. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.